bahwa tidak benar korban yang melapor pada Satgas PPKS Unmul berjumlah 10 orang seperti yang disampaikan pada rilis Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual. Pada proses penyampaian keterangan tanggal 1 November 2023, perwakilan Safrina Dea Group menyampaikan kepada Satgas PPKS Unmul bahwa terdapat dugaan korban sebanyak 7 orang. Dari 7 orang terduga korban yang disampaikan itu, Safrina Dea Group hanya memberikan 2 orang identitas korban yang mau memberikan keterangan kepada Satgas PPKS Unmul. Sedangkan identitas 5 korban yang lain yang disampaikan inisialnya itu hingga hari ini tidak pernah diberikan identitas maupun nomor kontaknya kepada Satgas PPKS Unmul. Oleh karena itu, Satgas PPKS Unmul hanya melakukan penanganan terhadap terduga korban yang disampaikan Safrina Dea Group, serta melakukan hal-hal lain yang dianggap perlu sebagai bagian dari penanganan kasus. Ini perlu dicatat sekali lagi, termasuk menjangkau terduga korban yang bukan merupakan terduga korban yang didampingi oleh Safrina Dea Group. Tidak benar bahwa Satgas PPKS Unmul tidak transparan dalam penanganan kasus. Perlu diketahui bahwa sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024, Satgas PPKS Unmul secara aktif melakukan komunikasi dengan pendamping kekerasan seksual, baik untuk melakukan update, mengagendakan bedah kasus, bahkan diskusi. Bukti komunikasi yang kami maksud dalam poin ini sekali lagi adalah bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian tidak benar dan merupakan berita bohong sebagaimana yang disampaikan dalam rilis pers Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual bahwa Satgas PPKS Unmul hanya memberikan sanksi berupa skorsing selama 1 semester kepada terlapor. Perlu diketahui dan digarisbawahi sekali lagi bahwa hingga saat ini terlapor telah dinonaktifkan statusnya sebagai mahasiswa atas surat permohonan penonaktifan yang dikirimkan oleh Satgas PPKS Unmul. Sekali lagi teman-teman, bahwa penonaktifan status mahasiswa bagi terlapor ini bukan merupakan bentuk sanksi, tapi merupakan bagian dari tahapan penanganan kasus sesuai dengan Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Kemudian, menanggapi sebagai pada poin ini, maka Satgas PPKS Unmul akan menempuh jalur hukum bagi siapapun yang telah melakukan penyebaran berita bohong, termasuk dan tidak terkecuali terhadap semua orang yang terlibat. Terakhir, bahwa saat ini proses simpulan dan rekomendasi kasus dalam proses finalisasi dibahas pada pleno 1 masa sidang tahun 2024 pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024, dan dalam pleno tersebut belum termasuk kasus yang dimaksud di dalam rilis pers itu. Sedangkan kasus yang dimaksud itu telah diagendakan pada pleno tahap 2, yaitu pleno 2 masa sidang 2 tahun 2024 yang dijadwalkan pada Maret 2024. Saya sih melihatnya, saya juga sudah mengkonfirmasi kepada Satgas, apa yang disampaikan itu sebenarnya orientasinya untuk menunjukkan keberpihakannya dia kepada korban dan untuk mencari. Saya kan gini, saya terus terang punya target khusus ketika meminta psikolog Satgas mendampingi korban, karena di kasus KS itu harus membuktikan concern. Kan ini relasinya pacaran, kami harus buktikan ini mau sama mau atau tidak, gitu ya. Ini mau sama mau atau tidak, begitu ya. Karena kan pasti terduga pelaku pasti bilang, oh, saya ini kan mau sama mau, begitu. Sehingga kami memang sangat fokus di situ. Karena kalau kami nggak bisa membuktikan tidak adanya concern, kasus nggak ada. Pertanyaan kita itu kok kesannya sadis ya pertanyaannya. Kok pertanyaannya nggak pro korban? Karena yang kita sedang proses ini proses hukum, meskipun administratif kampus.
kita harus menyampaikan beberapa pertanyaan yang mungkin nggak nyaman buat korban. Tetapi itu ditujukan untuk berpihak kepada korban dan mematahkan dalil si pelaku itu, bahwa semua pernyataan yang disampaikan dalam rilis pers Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual pada 24 Februari 2024 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta yang sesungguhnya, serta menunjukkan kedangkalan pengetahuan hukum tentang penanganan dan pencegahan kekerasan seksual. Yang keempat, mengecam segala tindakan maupun pernyataan semua pihak yang terlibat dalam rilis pers masyarakat Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual yang tidak berdasarkan pada fakta yang sesungguhnya terjadi dan justru kontraproduktif terhadap kerja-kerja pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Muhammadiyah. Dan yang kelima, menuntut Safri Nadia Group dan semua pihak yang terlibat dalam rilis pers Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual untuk melakukan permintaan maaf secara tertulis kepada Satgas PPKS Unmul dan secara lisan melalui publikasi di berbagai media massa baik cetak maupun